Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat belajar ditemani ayah bunda di rumah. Kali ini Bu An akan menyampaikan pembahasan materi kelas 2, tema 3, subtema 2, pembelajaran 6. Ini ada di halaman 73 sampai dengan 80. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Ibu bahas materi pembelajaran 6 anak-anak, pasar kelas. Kalau kita amati pada gambar di sini, ini ada anak-anak yang sedang mengadakan pasar kelas. Mereka melakukan kegiatan jual beli, ada yang berperan sebagai penjual, ada juga yang berperan sebagai pembeli. Baik, Ibu bacakan teksnya. Hari ini, kelas Siti mengadakan acara pasar kelas. Meja kelas ditata berjajar untuk memajang barang dagangan. Siswa membawa berbagai jenis barang dagangan. Edo menjual es lilin. Lani menjual aneka keripik. Dayu menjual mie goreng. Ayu menjual pisang goreng. Ada beberapa siswa yang menjual alat tulis. Suasana kelas menjadi semarak. Siswa yang menjual berusaha menawarkan dagangan. Siswa yang membeli sibuk memilih dan menanyakan harga. Beberapa siswa menampilkan tarian untuk menghibur temannya. Semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan jual beli. Siswa belajar melakukan kegiatan jual beli dengan jujur. Sikap jujur adalah salah satu sikap yang patut kita teladani anak-anak saat kita melakukan kegiatan jual beli. Ibu lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ini soal nomor 1. Siswa yang menjual barang disebut dengan penjual. Perlu anak-anak ketahui, orang yang menjual barang disebut dengan penjual. Lanjut ke soal kedua, Ibu. Siswa yang membeli barang disebut pembeli. Perlu anak-anak ketahui bahwa orang yang membeli suatu barang itu disebut dengan pembeli. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Di pasar kelas, siswa saling bertemu dan melakukan titik-titik barang. Tadi sudah ada pada teks anak-anak. Di pasar kelas, siswa saling bertemu dan melakukan jual beli barang. Ada yang menjual, ada juga yang membeli. Lanjut ke soal keempat. Siswa membeli barang menggunakan, tentu kalau kita membeli barang harus menggunakan uang. Ini jawabannya uang anak-anak. Ibu lanjut ke soal nomor 5 anak-anak. Sebutkan barang-barang yang dijual di pasar kelas. Baik, tadi anak-anak sudah menyimak teksnya. Yang dijual di pasar kelas adalah es lilin, aneka keripik, mie goreng, pisang goreng, dan alat tulis. Jadi kalau singkatnya ini yang dijual adalah berbagai jenis makanan dan juga alat tulis. Soal ke-6 anak-anak. Beberapa siswa menampilkan titik-titik untuk memeriahkan kegiatan pasar kelas. Tadi ada beberapa siswa yang menampilkan tarian. Ini teksnya yang tepat, beberapa siswa menampilkan tarian untuk memeriahkan kegiatan pasar kelas. Siti mengikuti kegiatan jual beli bersama teman-teman. Siti membawa uang Rp5.000. Siti ingin menukar uangnya dengan pecahan uang yang nilainya sama. Tentu anak-anak tahu kalau kita menukarkan uang harus sama nilainya dengan uang yang ditukarkan. Ini, tukarkan uang tersebut dengan berbagai pecahan yang nilainya sama. Ini uang Rp5.000 anak-anak di sini. Sekarang tulislah pecahan-pecahan yang memiliki nilai sama dengan uang di atas.
Ini sekarang kita tulis anak-anak. Uang Rp5.000 bisa ditukar dengan pecahan. Kita bayangkan uang Rp5.000 di sini. Kita tukar dengan untuk yang pertama. Ini Ibu memberi 3 alternatif. Uang Rp5.000 ini bisa ditukar dengan 2 lembar uang 2000-an. Kalau kita menghitung angka 2 jari, ini 1 jari 1000 ditambah 1 lembar uang 1000-an. Ini 1 jari lagi, berarti sudah Rp5.000. Ini uang Rp5.000 bisa ditukar 2 lembar uang 2000-an dan 1 lembar uang 1000-an. Alternatif yang kedua, bisa juga uang Rp5.000 ditukar dengan pecahan 5 lembar uang 1000-an. Jadi 1000-annya ada 5, ini jumlahnya 5.000. Bisa juga ditukar dengan 5 keping uang 1000-an. Bisa uang koin, bisa juga uang kertas anak-anak. Ini sama saja, dapat 5 keping uang 1000-an. Selanjutnya, ini kalau kita tukarkan Rp5.000 ini ditukarkan dengan uang 500-an. Uang logam 500-an itu dapat 10 keping. Ini 10 keping uang 500-an. Jadi ini Ibu memberi 3 contoh kalau uang kita Rp5.000 ditukarkan ke pecahan lain. Ibu lanjutkan anak-anak. Tulislah pecahan-pecahan yang memiliki nilai sama dengan uang di atas. Uangnya adalah Rp2.000 anak-anak. Sekarang kita tukarkan. Ini Ibu beri contohnya. Uang Rp2.000 bisa ditukar dengan pecahan. Ini untuk yang pertama bisa ditukar dengan 2 lembar uang 1000-an. 1 jari 1000, 2 jari ini 2 lembar, 2 jari berarti 2000. Ini 2 lembar uang 1000-an. Sekarang kalau kita tukar dengan uang pecahan ini 500-an. Ini satu koin ini 500. Kalau 2 keping ini 1000. 4 keping berarti 2000. Ini sudah tepat, bisa ditukar 4 keping uang 500-an. Bisa juga anak-anak, uang Rp2.000 ini kita tukar dengan 10 keping uang 200-an. 200-an itu kalau 5 1000, kalau 10 2000. Kalau ingin yang kecil lagi, kalau Rp100 ini anak-anak bisa dapat 20 keping. Bisa ditukar 20 keping ini, Ibu memberi 3 contoh saja. Selanjutnya, tulislah pecahan-pecahan uang yang memiliki nilai sama dengan uang di atas. Di sini uangnya Rp1.000. Uang Rp1.000 bisa ditukar dengan pecahan. Yang pertama bisa ditukar dengan 2 keping uang 500-an. 2 keping uang 500-an 1000. Bisa juga ditukar dengan 5 keping uang 200-an. Uang 200-an 5 keping, ini 200, 400, 600, 800, 1000. Kalau ditukar dengan uang 100-an, ini 1 jari Rp100. Kalau 10 jari berarti Rp1.000. 10 keping uang 100-an. Ini nilainya sama dengan uang Rp1.000. Ibu lanjutkan. Siswa menjual berbagai makanan dan minuman. Ini seharusnya kata makanan. Ada juga yang menjual alat tulis. Di sini ada pisang goreng anak-anak, harganya adalah Rp500. Penulisannya R besar, P kecil, tidak diberi jeda, 500,00. Tentu anak-anak sudah bisa ini. Selanjutnya di sini ada 1 gelas es teh seharga Rp1.000, 1 gelas es jeruk seharga Rp2.000, dan buku ini seharga Rp3.000. Ini tentunya 1 buku ini anak-anak, Rp3.000 ini. Baik, kita lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Pasangkan barang berikut dengan harga yang sesuai. Di sini ada pisang goreng. Tadi harga 1 biji pisang goreng Rp500. Ini kita pasangkan dengan uang koin. Di sini Rp200 ditambah Rp200 ditambah Rp100. Kalau 1 jari ini Rp100, 2 jari, 1 jari, Rp500. Sudah tepat, ini kita pasangkan. Selanjutnya, ini tadi harganya Rp500 anak-anak. Sekarang es jeruk, harganya Rp2.000.
Ini kita pasangkan dengan uang seribuan dua lembar uang seribuan. Ini artinya kalau kita membayar 1 gelas es jeruk, kita bisa membayar dengan 2 lembar uang seribuan. Ini nilainya 2.000 anak-anak. Selanjutnya di sini 1 gelas es teh. Harganya Rp1.000 di sini. Kita bisa membayar dengan 2 uang koin 500-an. 500, 500, 1000. Ini bisa digunakan untuk membeli 1 gelas es teh. Jadi ini pasangannya Rp1.000. Ibu lanjutkan ke buku anak-anak. Buku tadi harganya Rp3.000. Di sini kita pasangkan Rp3.000. Bisa kita bayar dengan 1 lembar uang Rp2.000 ditambah 1 lembar uang Rp1.000. Jadi Rp3.000. Lanjut kita ke materi menjawab pertanyaan anak-anak. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Soal nomor 1, barang apa yang harganya paling murah? Anak-anak tadi sudah tahu pasti yang paling murah adalah pisang goreng, harganya Rp500 per biji. Selanjutnya, soal yang kedua, barang apa yang harganya paling mahal? Yang paling mahal adalah buku, harganya tadi adalah Rp3.000. Soal ketiga, urutkan barang-barang tersebut dari yang paling murah. Yang paling murah tadi pisang goreng. Jadi urutannya pisang goreng, es teh, es jeruk, dan buku. Ini anak-anak pasti bisa ini. Kita lihat gambarnya kembali. Nanti selanjutnya kita urutkan mulai dari harga yang paling murah. Kegiatan pasar kelas dimeriahkan dengan tarian oleh siswa. Beberapa siswa menari menanam jagung. Anak-anak tentu masih ingat lagu menanam jagung. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Bisa melanjutkan sendiri? Baik, Ibu membahas materi Ayo menari anak-anak. Ayo menari tarian menanam jagung. Nanti Bapak Ibu guru bisa menyiapkan musik lagu menanam jagung dan anak-anak menarikannya. Ini Ibu bahas gerakan menari menanam jagung. Yang pertama, ini kita cermati gerakannya. Ini gerakan awal, ketika masuk panggung, gerakan menggoyangkan tangan ke kanan dan ke kiri. Kaki jalan di tempat. Jadi, kaki jalan di tempat, tangan digerakkan ke kanan dan ke kiri. Yang kedua, gerakan tangan mengayun dari depan ke arah muka. Gerakan ini adalah gerakan mengajak. Jadi kedua tangan diayun dari depan ke arah muka atau ke arah wajah anak-anak. Gerakan yang ketiga, gerakan menanam. Kedua tangan menyamping dengan lutut ditekuk, pandangan ke telapak tangan. Ini adalah gerakan menanam. Di sini anak-anak, ini kedua tangan menyamping, ditekuk, pandangan ke telapak tangan. Lanjut ke gerakan keempat anak-anak. Gerakan silang dada. Tangan menyilang di dada, lutut ditekuk. Tangannya menyilang di dada, lutut ditekuk. Ibu lanjutkan gerakan mengambil cangkul. Tangan kanan ke depan bawah, ini tangan kanan ke depan bawah, tangan kiri dan kaki menyilang. Ini tangan kiri dan kakinya menyilang. Dilakukan secara bergantian, maksudnya secara bergantian kanan dan kiri. Ibu lanjutkan ke gerakan ke-6 anak-anak, yaitu gerakan mencangkul. Kedua tangan melakukan gerakan mencangkul, lutut sedikit ditekuk. Seperti ini gambarnya anak-anak. Lanjut, sekarang tangan kanan di pinggang, tangan kiri ke samping kepala. Di sini, tangan kanan di pinggang, tangan kiri ke samping kepala. Gerakan kaki jalan di tempat ini. Gerakan kaki jalan di tempat. Selanjutnya, kedua tangan diayun sambil berputar. Ini kedua tangan diayun sambil berputar. Gerakan kaki jalan di tempat sambil berputar. Nanti anak-anak pasti bisa ini kalau mau berlatih. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.